Iya, tetap. Tetap bilang COVID ini tai, COVID ini macam-macam pokoknya. Padahal perawatan satu pasien itu kan 14 jutaan. 14 juta satu pasien. Sampai dengan 25, 50 kan. Dan itu bukan pasien yang bayar, kan negara. Pasien tidak bayar. Pemerintah ya. Gitu. Dari Muhammadiyah bahwa ketersediaan oksigen itu sampai pukul 20.00 minggu kan. Iya. Jadi saya telepon Doris pun sudah mepet waktu itu kan. Sudah pas-pasan lah ibaratnya itu. Rata-rata yang masuk rumah sakit itu udah parah kondisinya. Karena di rumah saja kan. Iya. Dan lagi saat ini kalau dulu kan masih ada tersedia nih, misalnya yang tahun kemarin yang di rumah masih bisa dirawat di rumah sakit. Iya. Tetapi saat ini rumah sakit sudah full dan beberapa handuk juga nge-share. Sampai teriak-teriak, kami ini sudah bolak-balik mengingatkan warga nih. Saya ini lurah kenapa sih saya tidak dihargai? Saya namanya dicaci maki itu sudah sering banget dicaci maki. Sudah sering seperti banget. apa gitu kan? Waktu PSBB kan kita ini menutup gereja, Iya. masjid segala macam. Jadi baik saya maupun pasukan di lapangan itu sampai dikatain kafir. Bersama saya adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya. Saya biasa manggilnya kakak ya. Ada Ibu Emi Abriani, SMSI. Selamat pagi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya ngelihat situasi Palangkaraya hari ini dari kemarin-kemarin. Aduh, saya bilang tiap pagi sampai malam itu selalu sirine yang berbunyi. Betul, ya. Jadi kalau saya berpikir dan teman-teman berpikir kayaknya Palangkaraya ini sedang ada apa kayak gitu kan. Nah, terkait dengan yang ya di Palangkaraya dan secara nasional bahkan ini dunia, COVID ini kan mewabah Kak. Betul. Tidak bisa kita tidak bisa kita anggap remeh ya, tetapi masih ada saja sebagian orang yang menganggap hal itu biasa-biasa saja gitu kan. Sehingga terjadi kelalaian lah itunya. Nah, tapi sebelum itu saya pengen keseharian Kak Emi dulu nih. Keseharian Kak Emi sebagai seorang kepala lembaga pemerintahan. Nah, itu bagaimana sih Kak Emi dengan anak buahnya, dengan kru-krunya, dengan staf-stafnya kayak gitu kan. Nah, karena situasi seperti ini apalagi bekerja di kantor itu hanya 25% kan karena pengaturan PPKM itu. Gimana Kak? Jadi untuk sehari-hari kakak di sini ya, untuk di tempat tugas kakak di Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangkaraya memang tidak bisa kita menerapkan yang WFH 75%. Jadi kita ini full karena di kantor kakak ini memang menangani kebencanaan. Nah, saat ini kan memang kalau namanya bencana kan ada yang bencana alam seperti karhutlah, banjir, terus angin puting beliung, itu dan sebagainya. Kalau dan kebakaran, bencana non alam. Kalau kebakaran gitu Kak? Kebakaran hutan dan lahan. Oh, kalau kebakaran pemukiman segala itu? Kebakaran pemukiman memang tupoksinya di damkar, tapi kita selalu backup, membantu gitu ya? Pemadaman juga, jadi bersama-sama. Jadi tanggung jawab kita semua. Nah, kalau saat ini kan bencananya bencana non alam, yaitu pandemi COVID-19, sehingga di tim kakak ini tidak ada yang off. Bahkan kita juga selalu posko.
Jadi Oh, gitu ya. bergantian. Ada posko ya. Betul, walaupun jumlah personilnya memang sedikit kami. Ah, Tapi itu tadilah karena rasa kemanusiaan dan rasa tanggung jawab terhadap warga masyarakat Kota Palangkaraya, sehingga kita berusaha untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin dengan kondisi yang ada ini. Oh iya. Jadi Kak, tadi kan Kakak bilang bahwa di satuan Kakak ini itu tidak bisa menerapkan ini ya, WFH ini ya. Artinya memang gugus tugasnya yang paling utama adalah di BPBD ini, ya kan? Nah, tadi dibantu oleh ada posko dibantu dari beberapa ini ya tenaga, tapi tenaganya terbatas. Nah, di sini ada beberapa sih Kak yang terlibat di dalamnya gitu Kak. Jadi memang untuk keterlibatan penanggulangan COVID ini kita ada satgas, tapi satgasnya tidak banyak, hanya beberapa. Keterlibatan TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga relawan-relawan. Jadi kita memang saat ini bekerja sama dengan relawan-relawan yang ada di Kota Palangkaraya. Untuk kita tidak bisa bergerak sendiri kan. Iya. Tetapi kita harus bersama-sama. Jadi sinergi, dan harapan kita bisa mengcover, karena dari jumlah satgas yang ada dengan instansi lain berjumlah 60 orang. 60 orang itu pun dari BPBD sendiri sudah 40-an, sisanya kan dari yang di luar. Nah, itulah yang kami upayakan untuk bisa melayani masyarakat. Dan juga 60 orang, Kakak 60 orang di Satgas ini menangani Palangkaraya yang sebegitu luasnya gitu. Iya, tapi kita kan dibantu dengan PPKM Mikro saat ini. Ada kecamatan dan kelurahan. Ada kecamatan, ada kelurahan. Jadi kita sinergi semuanya. Jadi ada bahasanya itu kalau perang itu ada pasukan-pasukannya lagi gitu ya. Ada pasukannya lagi. Nah, kendala di lapangan yang biasa teman-teman hadapi, yang Kakak dengar, yang Kakak rasakan sendiri, kendalanya itu apa sih Kak? Karena gini, kalau saya pribadi sebagai masyarakat saya ngelihat bahwa COVID ini saat ini itu paling berbahaya sebenarnya. Tidak hanya sekedar menjaga jarak, ya kan? Tidak hanya sekedar menggunakan masker. Karena ketika saya baca di artikel, seseorang yang sudah terpapar virus ini, dia akan menyebarkan virus kemana-mana melalui sentuhan, ya kan? Terus tempat dia sentuh itu bisa juga terpapar ke yang lain menyentuhnya. Nah, itu jadi gimana sih tim ini, Satgas ini di lapangan itu apa sih keluhan yang didapat mereka? Apa sih tantangan terbesar bagi mereka itu yang Kakak rasakan? Memang yang saat ini kita rasakan bahwa kesadaran masyarakat ini memang sangat-sangat rendah, bisa dikatakan begitu. Kita melakukan kegiatan itu dari tahun kemarin, sudah setahun lebih rasanya. Hanya saja memang kita dulu pasukan Satgas kan cukup besar, sehingga masyarakat taat kepada prokes kan seperti itu. Tapi kan kita berharap bahwa setahun lebih ini kita ini selalu edukasi, sosialisasi, harusnya ada kesadaran yang lebih tinggi ya. Ternyata apa? Itu takut dengan Satgas seperti itu. Padahal saat ini virus yang ada saat ini adalah Delta sudah. Dan Delta ini lebih cepat penyebarannya. Kalau dulu kan lewat droplet, terus yang benda-benda segala macam. Kalau orang batuk atau bersin kita ada di dekatnya tidak memakai masker, itu langsung kena. Nah, kalau sekarang saya sudah berbicara juga dengan dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Kota Palangkaraya itu. Sekarang ini adalah airborne transmission. Jadi airborne transmission ini itu lewat udara sudah, lewat udara. Jadi 5 detik aja bisa kena sekarang. Orang. Jadi kenapa kita terus pakai masker? Makanya saat ini kan disarankan 2 lapis kan maskernya. Jadi begitu buka lewat airborne, jadi lewat udara, percikan-percikan kita ngomong ini, kalau tidak pakai masker kan kena yang lain. Betul. Jadi itu, dan ini agak lebih parah karena langsung kalau kita imunnya tidak bagus, itu bisa kena. Jadi memang saat ini selain 5M tadi kan, 5M memakai masker,
mencuci tangan, Iya. menjaga jarak, Menjaga jarak. menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Juga imun tubuh kita yang harus dijaga. Jadi imun memang yang harus kita perhatikan betul-betul. Dan lagi jangan sampai, apalagi kalau kita punya penyakit atau komorbid, itu yang ekstra hati-hati. Jadi itu memang masyarakat ini ternyata anak-anak mudanya saat ini sengaja menunggu Satgas. Asik katanya, ramai katanya gitu, dikejar-kejar Satgas. Jadi apa ya, anak-anak muda ini kadang-kadang ya mereka kan imunnya cukup bagus kan. Jadi tidak nyadar menularkan yang di rumah, orang tua yang di rumah. Jadi karena yang namanya OTG, imunnya jelas lebih tinggi daripada orang tua atau adik-adik di rumah, dan ini yang memang terjadi sudah. Maka itu ya, dari 5M itu kan ada namanya mengurangi mobilitas ya kayak. Karena ya tadi bahwa virus Delta ini adalah dia sifatnya airborne ya. Artinya dia bisa menyebar lewat udara gitu kan. Nah, tapi kalau kita mobilitas tinggi berada di luar kan, itu bisa saja kita terkena lalu membawa virus itu ke keluarga. Gitu. Nah, itu yang dihindari ya. Selama ini seberapa sih Kak di Palangkaraya ini? Kenapa kemarin saya juga baca ada PPKM apa itu level 4 atau level 4 terus sekarang level 3 gitu. Nah itu gimana sih Kak maksudnya? Jadi PPKM level 4 itu darurat, memang betul-betul darurat, maka itu kan diberlakukan di daerah Jawa Bali sehingga semua aktivitas kegiatan masyarakat itu dibatasi betul-betul. Jadi yang 5M tadi kan pengurangan dari situ, mobilitas masyarakatnya. Terus kita sempat di level 4. Sempat level 4 ya? Ada sempat beberapa hari kita berusaha perketatan juga, walaupun banyak ya namanya masyarakat kan. Tapi kita ini memang agak kesulitan di dua sisi. Satu perekonomian, satu kesehatan. Betul. Hanya saja memang negara kita Indonesia ini kan negara hukum juga, dan juga azas tertinggi ataupun hukum tertinggi di negara ini adalah kesehatan dan keselamatan warga masyarakat adalah hukum tertinggi di negara ini. Jadi wajib harus dijaga keselamatan dan kesehatan warga negaranya. Yang utama adalah keselamatan kesehatan, baru penerapan hukum lainnya gitu ya. Betul. Nah terus yang kedua sisi perekonomian. Memang rata-rata kita ini perekonomian minus sudah di bawah. Untuk Palangkaraya kemarin masih minus 2 sudah. Jadi tidak ada pertumbuhan ekonomi jadinya kayak. Tidak ada ya, minim sekali ya. Minim sekali memang yang kita cukup prihatin dengan situasi. Memang situasi dan kondisi ini tidak hanya di Palangkaraya, tetapi di daerah lain pun sama posisinya. Tapi kan bukan berarti kita sama dengan yang di daerah lain terus kita tidak ada upaya kan. Betul, artinya kan upaya kan saya lihat dari pemerintah kota ini sangat-sangat banyak gitu. Tetapi intinya adalah memang kesadaran masyarakatnya yang susah. Saya ngelihat sekarang kesadaran masyarakatnya seperti kakak bilang tadi, masyarakat itu karena mungkin karena faktor ekonomi juga ya, sehingga mengabaikan kesehatan itu. Dan menganggap hal ini sudah biasa gitu kan. Udah nggak apa-apa, aku kuat aja kok gini. Nah, tanpa sadar bahwa ketika dia pulang ke rumah ada orang yang lebih rentan tersebar virus ini yang akhirnya yang menderita gitu kan. Nah, ada berapa sih Kak kasus yang sekarang setelah PPKM ini di Palangkaraya ya, kita bicara Palangkaraya. Karena kemarin saya itu sore kita nongkrong di Suprapto di samping PMI itu. Kita diskusi sama teman-teman, ada sedikit kegiatan lah untuk membantu teman-teman kebakaran. Itu ada 3 kali sampai 4 kali ambulan jenazah itu berseliweran lewat kayak gitu. Waduh, kita bilang. Dan petugas itu berseragam lengkap, APD lengkap. Nah, artinya bayangan masyarakat kan udah, waduh nih COVID lagi nih, kan kayak gitu. Sampai tadi malam ada, ini saya nggak tahu, teman saya di satu komunitas, orang tuanya meninggal, tapi masih di rumah sakit. Saya tahu itu COVID apa enggak sih, saya bilang gejalanya. Belum tahu bang, lagi diperiksa katanya. Ini kan bikin miris kayak gitu ya.
kemarin ada salah satu pimpinan dari lembaga penyiaran meninggal juga. Baru sebelumnya itu komisaris bank juga meninggal. Dan itu semua COVID kayak. Betul. Terus ada inspektur Kota Palangkaraya. Iya, inspektur Kota Palangkaraya meninggal juga. Iya itu. Nah, saya juga apa ya? Salut juga sih himbauan yang dipasang, nggak tahu lembaga mana, saya sempat melihat itu balihonya besar di Bundaran Lurung itu. Yang arah ke bandara, ya yang arah RT Amilono, yang kirinya ke bandara itu yang arah ada nuansa merah dan banyak jenazah itu. Iya. Nah, itu saya rasa menyentuh sebenarnya, itu menyentuh. Kalau baliho-baliho seperti itu disebarluaskan di banyak tempat, mungkin agak sedikit mengurangi di kerumunan gitu. Iya. Ya memang tahun lalu pun kita ada membuat baliho yang pasien yang kondisinya sudah parah memakai ini oksigen. Iya. Nah terus yang pokoknya penderita yang memang sudah parah. Yang kita buat baliho di sana sini. Bahkan kita melakukan razia justisi itu memakai APD sudah. Iya. Ke tempat-tempat anak-anak muda nongkrong dan juga kegiatan masyarakat. Jadi memang saat ini tingkat kematian memang cukup tinggi. Jadi ada 318 yang meninggal. Jadi saya menutupi data ya seperti apa lagi. Iya. Satu hari meninggal rata-rata 7, 10, ada yang 15, ada yang 12. 7 sampai 15 berarti sehari itu kayaknya. Betul, saat ini. Dan saat ini juga yang lagi isoma, yang positif dalam perawatan ada 1.287 orang. Bayangkan dengan kondisi rumah sakit kita yang penanganan COVID kan hanya rumah sakit Doris. Rumah sakit Doris pun tidak hanya kota kan, juga dengan warga masyarakat kabupaten ada juga. Terus rumah sakit kota, rumah sakit perluasan Batu Suli yang dikelola oleh Kota Palangkaraya, Bayangkara, TNI, Siloam, terus rumah sakit Betang Pambelum, dan rumah sakit Muhammadiyah. Jadi itu yang rumah sakit itu juga kan tidak hanya fokus kepada COVID ya kan, penyakit-penyakit yang lainnya juga kan. Artinya pembagiannya kan tidak fokus ke COVID, jadi kapasitas tampungnya juga tidak memadai kan. Makanya pemerintah kota mengambil kebijakan dengan rumah sakit perluasan itu yang memang khusus untuk COVID. Nah, yang di rumah sakit perluasan itu Kak, yang di Batu Suli itu memang kapasitasnya sudah penuh juga saya lihat itu ya. Penuh itu. Sebenarnya 62 kamar. Tapi kita masukkan lagi bed-bed yang satu keluarga, kita dijadikan satu kan gitu. Karena ya memang kita sudah kekurangan sekali. Ya di Siloam pun kita melakukan perawatan. Jadi memang untuk rumah sakit itu sebenarnya 30% dari bed itu dimintakan untuk COVID, tetapi kenyataannya sudah lebih daripada 30% saat ini. Untuk COVID itu sendiri. Dan memang ya isoman pun kalau kita tidak berhati-hati itu banyak juga yang meninggal dunia kan. Iya. Jadi kesehatan itulah yang memang sangat-sangat penting. Harganya lebih mahal kan dari apapun juga sebenarnya. Nah, apa sih Kak bedanya perawatan dengan isoman itu sendiri gitu kan? Nah kan, ini kan perawatan kan di rumah sakit terus nanti ke isoman katanya kan. Nah isoman itu sendiri kan ada perawatannya juga kan? Nah itu ada klasifikasinya gitu, dia termasuk isoman atau yang perawatan gitu. Jadi memang itu adalah dari hasil asesmen dari dokter. Jadi apabila itu bergejala memang ia menuju yang kurang bagus, ada pneumonia, terus ada penyakit lain, itu harus dirawat. Yang isoman itu adalah yang OTG yang gitu. Ya. Jadi yang bergejala ringan atau yang bergejala yang berat itu pasti masuk lah. Walaupun di rumah sakit perluasan di Batu Suli memang itu sebenarnya adalah untuk OTG, tapi yang bergejala ringan itu dirawat di Batu Suli. Sedangkan yang berat itu sudah di rumah sakit kota, terus di Doris dan juga di Muhammadiyah, Siloam, Bayangkara, TNI juga. Jadi untuk rumah sakit tetapi memang kalau sudah parah sekali ya rujukannya tetap di Doris. Di Doris. Dan untuk yang isoman itu ada pendampingnya dari dokter. Jadi misalnya obatnya ngambil ke Batu Suli atau ke rumah sakit kota atau ngambil ke Doris. Nanti tetap terkontrol kayak. Tetap. Jadi ada
ada pendampingan, dan saat ini pun puskesmas sudah dimintakan untuk turun pendampingan ke isoman. Selain itu dari relawan kita MDMC yang Muhammadiyah itu juga melakukan jasa untuk isoman, seperti misalnya membeli obat ataupun memberikan bantuan sembako untuk yang isoman yang memang kurang mampu lah, karena kan di rumah tidak bisa bekerja tentunya kan. Kalau kita mendapatkan data isoman itu dari mana tuh Kak? Data isoman itu kita dapatkan dari rumah sakit. Rumah sakit. Iya, rumah sakit Ya, dari dinas kesehatan lah, dinas kesehatan. Saya kan tertarik tadi tuh, Kak Emi bilang teman-teman dari MDMC ya, yang bantu itu kan, mengirimkan makanan segala apa. Nah, mana tahu nanti dari sini kan kita bisa katakan nih, Satgas Covid ini perlu dukungan, saya bilang kan, perlu dukungan, perlu support kawan-kawan. Mana tahu ada lembaga, ada organisasi apa yang juga mau meniru kayak MDMC itu gitu loh. Mungkin ada dari lembaga apa ikut bantu ngasih makanan atau kayak gitu. Minimal kita cukup memberikan sosialisasi saja kepada masyarakat, itu juga saya rasa sudah cukup membantu kan. Untuk menjaga diri masing-masing aja lah dulu kan misalnya. Nah, itu berarti datanya di rumah sakit bisa gitu kayak kita akses ya. Di BPBD pun ada. Ada ya kita akses ya, mana yang masuk. Ada. Jadi data itu kita dapat setiap hari sebenarnya. Yang isoman penambahan, nanti data itu kan turun dari rumah sakit di Dinkes nanti ke BPBD, setelah itu kan dibagikan ke puskesmas yang ada di Kota Palangkaraya dan kelurahan untuk pengecekan. Jadi kita bisa melihat ke kelurahan juga bisa itu ya datanya. Bisa. Ya. Puskesmas bisa juga, jadi lebih ke ininya. Karena saya pikir kalau COVID ini, penanganan pandemi ini nggak bisa hanya pada satu leading sektor. Betul. Peran serta masyarakat yang harusnya lebih kuat yang gitu. Lebih kuat, betul. Jadi RT, RW harus peduli juga dengan warga masyarakat. Setidaknya RT melakukannya ada isolasi mandiri nih. Paling tidak warga setempat, tetangga setempat itu bisa memproteksi diri, terus bisa peduli dengan nih orang nih yang isolasi mandiri nih tercukupi nggak makannya, apanya kan seperti itu. Betul. Nah, karena gini, sekuat apapun saya ngelihat ya Kak ya, sekuat apapun yang kita lakukan setahun yang lalu, masalah penyemprotan massal, desinfektan segala macam, ternyata tidak membuat ini berkurang gitu. Ya kan? Nah, akhirnya pada ditarik kesimpulan bahwa ini sebenarnya kesadaran masyarakat masing-masing saja intinya, menjaga diri masing-masing dan kepedulian kayak gitu. Betul. Oh ya, satu lagi untuk relawan lain ini IRP juga sama. IRP ya. IRP, jadi Emergency Response Rescue, ada MOU juga dengan BPBD. Itu mereka menjemput yang sakit, terus isoman. Pokoknya mana yang cepat untuk melayani warga masyarakat, karena kita ini kan kadang-kadang tengah malam dadakan, kadang-kadang saya turun juga dengan dari dinas sosial jam 2 malam atau jam 1 malam menjemput pasien memang sudah mengkhawatirkan, ya turun juga terus tetap seperti itu. Oke, Kak, dalam rangka nih membantu Satgas nih teman-teman BPBD, tadi kan Kakak bilang ada IRP, ada MDMC yang sudah MOU dengan BPBD. Nah, bagaimana kalau ada lembaga yang ingin melakukan hal yang sama, MOU dengan BPBD juga? Gitu? Ya, bisa nggak ya? Karena gini, kita di sini di program Saritas Tuntas ini juga adalah program dari Supra Creative Nation. Nah, Supra Creative Nation ini adalah salah satu badan usaha yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu. Nah, di Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu ini kita juga membentuk namanya satuan tugas, namanya Satgas Tabe Tanggap Bencana. Tapi ini sudah dalam posisi embrio, kita ingin nanti launching. Nah, setelah itu kita pengen berbuat gitu loh. Nah, mungkin seperti Kakak tadi ada nih yang terdeteksi COVID nih, kita menjemput, atau nih lagi isoman nih kita ngantar makanan segala apa kayak gitu kan. Nah, mungkin tugasnya nanti itu bisa nanti dengan BPBD ya, bagaimana? Jadi kita ini kan jadi terbuka ya. Terbuka saja, jadi kita sama-sama lah mengatasi. Ya, intinya kepada masyarakat Kota Palangkaraya ya, bahwa BPBD ini, Satgas Covid ini tidak bisa bekerja sendiri. Tapi perlu dukungan kuat dari kawan-kawan terus masyarakat Kota Palangkaraya. Ayo, ini banyak nih organisasi di Palangkaraya kan. Kenapa kita tidak menjadi relawan gitu untuk membantu? Karena ini masalahnya besar sekali gitu kan. Oke, Kak, tadi kan ada satuan tugas terus personil-personilnya banyak.
seberapa rentannya sih personil atau petugas di lapangan ini yang terpapar juga, dan ada berapa sudah yang terpapar? Jadi untuk personil kita memang rata-rata yang terpapar sih. Hanya di BPBD ini baru-baru ini apakah karena kelelahan ya, anak buah saya ini ada beberapa, rasanya ada 1, 2, 3, 4 orang, 5 lah. 5 orang. Jadi udah ada yang terpapar juga. Saya mintakan mereka tetap isoman karena memang petugas lapangan tentunya kan lebih sehat biasanya daripada yang di dalam ruangan gitu. Tapi jangan sampai terjadi korban jiwa juga kayak. Betul. Belum ada ya, belum kan? Dan mudahan jangan gitu ya. Memang kalau yang korban jiwa ini nakes yang banyak. Nakes yang banyak. Tenaga kesehatan, betul. Itu yang di rumah sakit karena mereka ya berhubungan Berhadapan dengan langsung. berhadapan. Nah kalau di Satgas kita kan penyemprotan. Jadi penyemprotan saat ini memang bisa sampai 10, 15, 20 permintaan masyarakat. Iya. Jadi makanya untuk patroli pun BPBD akhirnya membagi diri kan, ada yang penyemprotan pagi, siang, sore, bahkan ada yang minta malam karena masyarakat terus dilayani terus ini. Kalau penyemprotan itu ke mana tuh Kak? Ke rumah atau ke pemukiman atau ke mana gitu? Ke rumah dan juga ke perkantoran ada juga, jadi bisa kemanapun. Tapi sesuai kalau permintaan ya. Permintaan, betul. Karena namanya masyarakat kan kalau kita tidak segera tuh kecemasannya akan semakin tinggi lagi. Betul. Nah gara-gara kecemasan itu akhirnya tidak bisa jaga diri. Betul, jadinya. iya. Ya padahal sih saya sebenarnya mengharapkan kesadaran masyarakat dan juga kita nih dibuat happy lah seperti itu sebenarnya. Karena berita-berita yang ada tuh kadang bikin kita down, kita bikin drop. Apalagi saat ini kan oksigen juga kurang, kita ini sudah masuk. Jadi ada laporan-laporan memang dari rumah sakit. Jadi kita berupaya untuk membantu bersama dengan Kadis Perindak, Karawang untuk meminta kepada penyedia-penyedia itu segeralah dipenuhi walaupun ini memang sangat sulit saat ini. Kalau bahasa perangnya nih dapur umumnya sudah menipis nih ya. Sudah menipis ya. Tinggal kolapnya aja lagi nih. Iya, jadi satu oksigen itu bisa untuk 3 orang saat ini. Yang besar kalau dulu kan memang satu ya. Sekarang bergantian Pakai ini. Selangnya disambung 3 gitu ya. Ya. Nah, berarti kan yang satu oksigen bisa untuk 3 hari, misalnya 1 orang, sekarang hanya bagi 3 lalu sehari aja jadinya. Iya, dan itu memang kondisi yang terjadi saat ini. Kenapa saya menyampaikan juga di sini agar teman-teman dan juga Bapak Ibu yang mungkin menonton pada hari ini supaya jaga-jaga kesehatan yang utama, jangan sampai kita sakit, tolong diingatkan keluarganya untuk prokesnya karena saat ini penuh sudah semua rumah sakit. Jadi ini kondisi yang ada dan juga keterbatasan oksigen yang ada. Tersedianya sulit memang kita cari karena di Jawa pun rebutan juga kan. Kalsel sama Kaltim sama, jadi kondisinya berebut semua ya. Berebut semua karena level 3 ini hampir se-Kalteng. Oke. Tadi sudah digambarkan sekali bagaimana berjibakunya nih teman-teman dari Satgas Covid dari BPBD terhadap penanganan COVID di Palangkaraya ya. Saya juga merasakan banget ya mereka yang kelelahan. Terus saya juga melihat teman-teman dari daerah lain lewat media sosial kayak gitu. Nah, Kakak sendiri selaku orang yang saya bisa bilang sih orang yang paling diberi tanggung jawab oleh Pak Wali Kota ya untuk penanganan ini. Apa sih yang Kakak rasakan dengan kerja tim ini? Teman-teman yang di lapangan yang berjibaku seperti itu. Jadi memang kita ini kan melakukan tugas selaku ketua harian untuk penanganan COVID ini sudah 1,5 tahun sebenarnya. Iya. Nggak lelah itu Kak, 1,5 tahun? Ya lelah. Capek banget. Capek banget. Cuman karena kita berpikir ini untuk masyarakat. Kalau kita siapa lagi kan gitu. Iya. Dan rata-rata memang bahwa seperti tahun kemarin saya namanya dicaci maki itu sudah sering banget dicaci maki. Sudah sering seperti banget. apa gitu kan? Waktu PSBB kan kita ini menutup gereja, masjid segala macam. Jadi baik saya maupun pasukan di lapangan itu sampai dikatain kafir. Iya. Ngeri banget ya dikatain kafir. Dibilang kafir. Kita ini kenapa sih terlalu takut, kan selalu itu yang kejadian di lapangan. Kok terlalu takut sekali sih karena COVID?
Terus ada yang bilang, di mana COVID itu, di mana? Terus saya bilang ini, tolong kalau misalnya kalian ini tidak percaya, tolong bantu kami yang Satgas ini. Jadilah relawan di rumah sakit. Jadilah relawan seperti kami, bekerja pagi, siang, dan malam. Dan tuduhan lagi masalah uang, dana, dan sebagainya. Iya. Padahal kita ini kan baik di lapangan maupun yang merawat pasien itu sendiri kan, kita ini capek dan lelah, dan kita pun jujur tidak ingin yang kondisi seperti ini. Iya. Tetapi ini harus kita hadapi. Jadi memang kekuatan kita, jiwa kita yang harus terus di lapangan. Dan juga kemarin itu ada juga waktu mau Natal, sampai ada yang ngomong, kenapa sih kita terlalu takut? Iman kita ini kan harus tinggi. Di mana keimanan kalian terhadap Tuhan? Kalau sampai menutup rumah ibadah, menutup gereja, masjid, dan sebagainya, itu yang salah satu ya yang kami hadapi. Cuman ya itulah terjawab, ternyata ada klaster ini, klaster itu, yang akhirnya muncul. Jadi kita memang pas diomelin kayak gitu, diceramahin kayak gitu, sementara kakak tuh lebih tahu dampaknya gitu kan. Sedih banget rasanya kayak gitu ya. Sedih saya banget. dengan tim itu kadang menangis gitu kan. Menangis gitu sebenarnya tuh melihat, apalagi melihat penderitaan pasien yang di rumah sakit itu luar biasa. Kalau bisa mereka yang ngomel itu diajak turun ke lapangan langsung ya, menyaksikan ya. Kita turun, tapi itu karena kan ngomel. tugas kakak ini kan tidak hanya di lapangan kepada masyarakat, tetapi ada lembaga-lembaga yang mau bikin kegiatan juga harus mendapat rekomendasi segala. Nah, belum tentu yang diberikan rekomendasi ini terima, belum tentu mereka melaksanakan sesuai ketentuan, ya kan? Kadang-kadang banyak kong-kali-kong juga oleh mereka. Nah, ketika kakak tuh memberikan rekomendasi nih, teman-teman Satgas memberikan rekomendasi, ternyata ketika tim di lapangan menyatakan ini tidak sesuai dengan standar, sesuai komitmen, tidak sesuai. Lalu mau berbuat apa kan susah kan, ya kan? Mau dibubarkan nanti ribut, mereka tidak memenuhi protokol kesehatannya, ya kan? Seringkali terjadi yang seperti itu kayak. Betul. Memang awalnya kita masih ada kelonggaran sedikit, tapi lama-lama kita lihat kok masyarakat ini kok jadi memanfaatkan. Akhirnya kita kerasin kemarin itu denda, dan di situ kan di rekomendasi itu kan ada poin-poinnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalian sudah melanggar ini, jadi terpaksa kami lakukan denda seperti ini. Jadi itu yang memang terjadi. Tetapi penegasan denda seperti itu juga kan ternyata tidak mengurangi ini juga ya, tidak mengurangi bahasanya, tidak mengurangi kenakalan mereka juga ya. Iya, dan lagi saat ini memang ada perda, Pak Gubernur meminta untuk ada hukuman kurungan bagi pelanggar prokes. Walaupun ini perda prokes atau perda PPKM nih? Perda justisi. Perda justisi ya. Nah, jadi penegakan protokol kesehatan terhadap pelanggar COVID. Gitu. Pelanggar itu ya, walaupun ini masih tarik ulur, sebenarnya kan kita ini pemerintah sangat berat hati saat ini betul. untuk melakukan itu gitu kan. Hanya saja mau tidak mau, tadi malam ada beberapa handuk juga nge-share sampai teriak-teriak, kami ini sudah bolak-balik mengingatkan warga nih, saya ini lurah kenapa sih saya tidak dihargai? Sudah ada pasar, ada juga itu. Jadi Pak, ini sudah angguran lagi, sedih loh kak kenalnya. Saya sempat sedih itu waktu hari Sabtu kemarin. Iya kak. Hari Sabtu kemarin saya ditelepon dari Muhammadiyah bahwa ketersediaan oksigen itu sampai pukul 20.00 malam minggu kan. Iya. Jadi saya telepon Doris pun sudah mepet waktu itu kan, sudah pas-pasan lah ibaratnya itu. Memang ada datang oksigen cair, oksigen yang cair ya, bukan yang berupa ini, tapi itu pun hanya cukup sampai ke besoknya. Dan begitu kan rumah sakit memang rumah sakit yang penyangga kabupaten lain, dan oksigen itu kan hanya untuk
oksigen sentral Iya. yang dialirkan. Jadi mau dibantu gimana? Terus saya bilang untuk yang oksigen satuan kan bisa tuh Mbak Yayu, saya bilang kan seperti itu. Gimana Mbak? Katanya satu ruangan, pellet sudah masuk katanya ke ruangan-ruangan. Jadi kondisi jadi ruang ICU, NICU sudah macam kan ruang-ruang ini bahkan mau buka lagi jadinya oksigen ini yang yang satu jadi 3 tadi kondisi. Dapat ke kota sama pas-pasan bahkan kurang. Di apotek juga susah sekarang. Susah sekarang jadinya. Itu kelangkaan distributor atau gimana itu Kak? Ya memang dari distributor ada bersurat. Oh. Ya namanya di Jawa pun rebutan saat ini. Betul. Kaltim, Kalsen, rebutan semua lah pokoknya oksigen ini saat ini kondisinya. Sementara oksigen itu yang paling vital ya? Iya, karena kan COVID yang diserang adalah pernapasan. Betul. Kita bayangkan apabila oksigen ini kan akhirnya dengan pembagian supaya dikurangi, jadi tingkat kematian akan tinggi. Makanya sampai saya dengan Mbak Yayu dari Mbak katanya, kita ini kok sekarang sepertinya jadi malaikat pencabut nyawa, bayangkan. Karena oksigen itu diberikan kan memang kepada yang memerlukan. Betul. Tapi kalau harus memilih Ya. memilih seperti apa saat ini kan? Memilih Di jadi situ yang keputusan kemungkinan terberat. selamatnya lebih besar kan pada akhirnya nih. Iya. Dia ada kesempatan hidup lebih besar. Kemungkinan ke arah situ. Iya. Kalau saturasi oksigen sudah 40, 50 atau 60 ke bawah, itu Iya. sudah apa ya? Makanya itulah yang bikin saya nangis memang. Kuliah keluar, masyarakat tidak memakai masker. Iya. Selalu menantang Satgas. Padahal maksud kita ini kan baik sudah gitu loh. Bahwa tolong taati. Mereka nggak tahu ya kalau ternyata oksigen yang diperlukan itu nggak bisa dapat tersedia dengan penuh. Betul. Terus mereka menantang dengan Iya. Satgas. Terus ketika itu dia membawa bibit penyakitnya lagi ke rumah, dia nggak nyadari itu menimpa keluarganya. Terus pernah nggak mereka itu berpikir ya disuruh nyari tabung oksigen aja kayak gitu kan? Betapa susahnya gitu. Satu hal lagi bahwa sekarang ini rata-rata yang masuk rumah sakit itu udah parah kondisinya, karena di rumah saja kan. Iya. Betul. Dan lagi saat ini kalau dulu kan masih ada tersedia nih, misalnya yang tahun kemarin yang di rumah masih bisa dirawat di rumah sakit. Iya. Tetapi saatnya rumah sakit sudah full. Coba itulah jadi saya kesedihan itu di situ. Kok tidak berpikir sejauh itu, maksud saya hanya menyalahkan dananya besar segala macam. Padahal perawatan satu pasien itu kan 14 jutaan. 14 juta satu pasien. Sampai dengan 25, 50 kan. Dan itu bukan pasien yang bayar, kan negara. Pasien tidak bayar. Pemerintah ya kan. Gitu. Walaupun itu gratis. Gratis bagi si pasiennya kan. Tapi bagi daerah. Ini Lubangnya luar biasa. Makanya kita nutupi dulu di situ, dari kementerian kan agak lambat gitu. Iya. Ya gimana coba makannya segala macam, bukannya pemerintah berhitung itu tidak, karena ini memang kewajibannya, tetapi perlulah masyarakatnya menyadari gitu. Bahwa kita ini kalau sebagai manusia lelah luar biasa. Tetapi dari sisi kemanusiaan kita tidak bisa dibiarkan kan itu. Malam-malam menjemput. Ya. Dengan padatnya aktivitas kakak nih, penanganan, terus kontrol Palangkaraya segala. Terus dengan keluarga sendiri, support keluarga sendiri ke kakak gimana? Ya alhamdulillah anak-anak memahami. Memahami. Ya, yang pertama kerja di Doris juga. Oh iya. Jadi dia support. Nah terus yang kedua ini kan baru lulus SMA. Dia juga melihat teman-temannya ada yang sakit, ada yang meninggal dunia, guru-gurunya pun ada yang meninggal dunia. Jadi ya itulah support yang. Jadi anak-anak nggak protes. Misalnya mamanya ini pulang malam karena terus terang saya pulang ke malam sebenarnya. Kalau yang kemarin sampai jam 1, jam 2 malam, awal-awal sampai akhir tahun ya, sampai tahun kemarin. Yang ini saya berpikir begini, kita kan ada lelahnya lah, ada capeknya. Sempat drop juga kemarin. Sempat drop juga, cuman 3 hari istirahat. 3 hari pun tidak bisa istirahat, juga ditelepon terus. Pasti. Nah itu jadi. Kalau tidak aktif ribut orang ke Palangkaraya.
Makanya apa namanya, saya sudah tidak tahu jam tidur, jam istirahat lagi. Jadi sudah terbiasa tidur 4 jam, 3 jam, 2 jam. Kayak robot jadinya kayak gitu. Kayak robot. Berangkat pagi, misalnya kemarin kan mau istirahat, saya bilang dari habis berikan pendampingan kepada kelurahan, jam 1 mau istirahat, ternyata dipanggil pimpinan lagi. Pulang sudah ajan asar, sholat sebentar, berangkat lagi justisi, sampai malam patroli lagi. Ya itulah, tapi memang warga masyarakat saat ini sudah mulai lapor-lapor, Bu, di sini ada kerumunan, tapi karena mereka kan melihat sendiri bahwa terutama yang saya kan ada pengajian walaupun tidak bisa aktif, ada beberapa pengajian. Kemana sih ibu ini, ibu A misalnya, nggak ditemui, ternyata kan meninggal tengah malam dikubur, meninggal jam subuh dikubur, kan seperti itu kondisinya saat ini. Jadi kita mencari teman-teman kita tuh pun bingung saat ini sudah sebenarnya. Iya. Kayak meninggal gitu. Jadi benar-benar kayak bencana ini. Jadi kita nggak tahu teman kita ini masih hidup apa enggak, gitu kan. Sedih sih sebenarnya kayak gitu-gitu. Jadi memang Pak Bupati Basra Pak Jenaya kadang kan menghubungi, gimana kita yang ngumpul di Kupitambi, ada beberapa orang ngomong gini, kita tidak tahu besok nih yang duduk di muka kita nih masih hidup enggak, situasi seperti ini kan. Iya. Jadi memang ya saat ini adalah seleksi alam seperti ini. Bukannya kita kejam, bukannya saya kejam tuh tidak gitu. Jadi siapa yang kuat, dia yang bertahan saat ini kan. Betul. Kalau seleksi alam, iya, saya ngerasanya seperti itu. Kenapa? Segala upaya itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya artinya siapa yang kuat, siapa yang peduli, siapa yang siapa yang merasa ini penting atau siapa yang mengabaikan, ya walau alam, ya kan, silahkan saja seperti itu. Tapi tidak mungkin juga pemerintah melakukan pembiaran seperti itu. Karena masyarakat ini ya sampai saat ini saya lihat masih tergolong manja, tergolong manja, tidak pedulinya tinggi dan menantang. Itu yang sangat menyedihkan. Nah, menantang ini lagi dari anak-anak muda. Harusnya mereka ini pionir-pionirnya sebenarnya. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya kita ada edukasi lah kepada mereka-mereka yang seperti itu, ya kan, diberikan pencerahan lah setidaknya. Saya sih pengennya kayak ini, kayak razia kepolisian tuh, balapan liar razia tangkap, terus diedukasi, dibikin jerak. Nah, saya ya sekedar usul saja sih, kalau ketangkap mereka-mereka seperti itu, udah dijadikan ini aja petugas gitu kan, kasih kerjanya nih, kamu nih 2 minggu nih ikut gabung satgas nih, ikut sosialisasi. Nah, kayak gitu kan, biar dia ngerasa kayak gitu loh. Ada, pernah kita lakukan yang kegiatan di salah satu bilang Raja Wali, mahasiswa yang ngadakan. Jadi kami minta bahwa mereka ikut di satgas. Sebulan saja beli bayar denda 5 juta, bayangkan. Aduh, saya bilang itu, maksud saya itu begini kan, jadi mereka tuh ngerasa gitu loh. Betul. Terus gimana kuliah kami? Kan bisa online, saya bilang kan gitu daring kan. Enggak Bu, nanti tugas-tugas kami gimana? Loh, kalian bikin kerumunan seperti itu, mau bikin kegiatan seperti itu, mikir enggak? Saya bilang gitu kan. Untuk yang lain gitu loh. Diam, nelpon orang tua lagi. Jadi saya tuh bingungnya luar biasa gitu. Memang saat ini kesadaran yang paling utama itu yang memang sangat kurang. Justru kesadaran yang rendah itu justru datang dari kalangan berpendidikan ya. Betul. Saya ingat kayak Ibu kakak tadi bilang mereka mahasiswa yang seperti itu. Terus anak-anak muda tuh nggak mungkin nggak sekolah, anak-anak muda tuh pasti sekolah. Ya kan, akhirnya terpaparnya ke orang tua mereka. Memang ada yang membuli satgas tapi terkena COVID, ada. Dan mereka minta bantu, ada banyak juga kejadian seperti itu. Ya tapi namanya kita bantu aja terus, nakes walaupun marah-marah nakes nih. Iya tetap bilang COVID ini, COVID ini, macam-macam pokoknya kentutlah dan sebagainya. Ternyata di saat dia kena, ini di salah satu rumah sakit nih kejadian sudah memaki-maki karena adiknya dinyatakan positif, dia nggak terima. Nah setelah dia yang kena, adik dan orang tuanya rasanya kakeknya apa, setelah dia yang kena akhirnya sampai muntah darah sampai apa,
baru minta tolong. Jadi nakes ini walaupun jengkel ya, karena di Ya. Facebook sudah dijelekin Iya. segala macam, ya tetap aja Itu tolong gitu. namanya kemanusiaan, panggilan kemanusiaannya. Jadi Saya ngeliat nakes bukan sekedar karena tugas sih, tapi karena panggilan panggilan kemanusiaannya. kemanusiaan siapa yang mau? Gitu. Iya, karena kalau tugas itu paling ya kompensasinya kalau dia menolak, ya dia keluar dari situ kan, resign kan. Tapi karena ini kemanusiaan, saya ngeliat nakes, teman-teman yang lain itu semata-mata karena kemanusiaan. Ini banyak nakes yang punya anak kecil MD meninggal dunia. Nah, Jadi meninggal dunia pun tengah malam semacam. Iya. Terus ada yang nakes yang selalu mendatangi orang-orang tua tengah malam mijat-mijat, kan nggak ada yang mau dekat nih. Itu Betul. meninggal dunia coba. Jadi ya Allah ya Rabbi, sudah posisi seperti ini, saya sih berharap ada kelompok lagi ya yang muda-muda misalnya tuh yang turunlah ke masyarakat, bantu kami di Satgas ini. Karena segala upaya dengan kekerasan katakanlah sudah dilakukan, dengan lemah lembut pun sudah, terus harus bagaimana lagi kan itu. Jadi dengan berbagai macam daya upaya kita sudah dilakukan. apa harus diberlakukan seleksi alam kan seperti itu? Ya seperti itulah. Memang ada perda, Pak Kapolda minta ada hukuman kurungan, dendanya dinaikin lagi. Tapi ya itulah, kita lihat saja nanti. Tapi Betul. yang paling utama itu kita berharap memang kesadaran masyarakat sih meningkat. Jadi kalau kita jalan kemanapun, yang memakai masker, ya 5M lah dilaksanakan sambil olahraga dan juga menjaga imun tubuh. Itu kenapa saya jalani 1,5 tahun ini memang saya pun menjalani seperti itu. Ya. Apel pagi jam 8 sampai jam 9 memanaskan tubuh dan ternyata cukup bagus. Setelah Satgas bubar, rupanya mereka tidak menjaga seperti itu, tidak apel, tidak berjemur. Jadi banyak yang terpapar lagi. Terpapar. Itu sih. Nah, kalau tadi kan banyak yang bandel seperti itu, terus sudah diberikan edukasi, tetap saja. Nah sekarang yang di lingkungan BPBD sendiri, ada tidak sih oknum-oknum yang justru akhirnya menganggap remeh COVID ini gitu? Ada nggak sih yang biasanya kan tergabung terus karena dia sudah terbiasa di dalam Satgas, wah ada sih saya dengar beberapa selebihnya, oh saya ini dulu masuk di dalam Satgas gini biasa aja gitu kan. Ada nggak kira-kira yang kayak gitu? Kalau dari BPBD sendiri tidak ada, karena kan mereka yang melihat langsung Betul. di lapangan penderitaan orangnya. Jadi anak buah saya biasakan olahraga, dan memang saya selalu meminta dicarikan daun sungkai, itu yang paling murah. Direbuskan daun sungkai, habis itu dibagi ke anak buah lah. Jadi untuk imun ya. Untuk imun, daun sungkai yang paling murah memang. Walaupun ada jahe merah sama serai direbus sama ini untuk batuk itu sama gula aren. Itu ya juga anak buah kalau ada yang batuk saya beri itu kan gitu, terus sama kombucha. Jadi memang kita di lapangan pun ya harus ada upaya-upaya kita sendiri supaya menjaga kesehatan dengan cara yang murah meriah lah dan sehat. Dan ada terbukti kalau daun sungkai kan ada di mana-mana. Betul. Itu yang harus Ya. Tingginya perhatian ibu terhadap staf dan bawahannya itu kayaknya dalam satu keluarga besar jadinya itu. Iya. Ada nggak mereka ini yang curhat ke ibu tentang yang mereka kan sama seperti ibu sama kakak nih, standby terus, yang kadang-kadang juga tetap mengabaikan keluarganya kayak gitu. Ada nggak keluhan-keluhan mereka karena mereka itu meninggalkan keluarga atau apa kayak gitu yang sering bercerita ke kakak? Ya memang kalau yang keluhan-keluhan pertama awalnya memang ada, tetapi setelah dijelaskan keluarga mau menerima. Dan juga saya selalu menekankan jaga keluarga jangan sampai ada yang terpapar kan itu. Tapi walaupun begitu ada keluarga yang terpapar, istrinya, anaknya karena kerja di Doris kan ada juga. Betul. Tapi alhamdulillah anak buah saya tidak, ada anaknya tidak. Ya itu tadilah bahwa kita kalau bekerja dengan hati, dengan ikhlas, ya sambil sedekah kita tuh kan dengan tenaga, itu insya Allah dilindungi Allah. Amin. Tapi kalau kita
ada yang ingin dicapai, ingin sesuatu yang didapatkan, itu malah baliknya tuh tidak dapat apa-apa. Kan, gitu. Keikhlasan aja. Pada intinya tuh memang kerja tuh keikhlasan, apalagi namanya honor atau apa itu kan lambat terus saat ini. Dan juga ada refocusing ya, kami dari sisi instansi kan, dana ditarik, digeser untuk membantu di kesehatan yang utama, untuk merawat ini kan pasien. Jadi kita pun dipotong semua sebenarnya sudah gitu. Tapi ya kita harus bergerak gitu. Kalau memikirkan diri sendiri ya mungkin tidur di rumah, jaga anak ya. Oke, Kak, terima kasih banyak nih di penghujung waktu kita. Saya minta ini deh, statement Kakak deh, entah berbentuk himbauan atau apa kepada masyarakat Palangkaraya selaku Kepala BPBD Kota Palangkaraya ya, mewakili Bapak Wali Kota. Persilakan, Kak. Baik, terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangkaraya. Atas nama Bapak Wali Kota Palangkaraya, pertama mengucapkan terima kasih dulu kepada warga masyarakat yang memang patuh dan taat terhadap protokol kesehatan, dan yang banyak membantu kepada warga dan juga kepada yang melaksanakan isolasi mandiri. Jadi kita menimbulkan rasa kekeluargaan, rasa empati kita terhadap yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Dan juga harapan kami bahwa jangan menjudge seseorang yang terkena COVID tersebut, tetapi tolong dibantu mereka untuk semangat dalam melaksanakan kegiatan hari-hari. Jangan membuat mereka terlalu cemas dengan penyakitnya, tetapi diberilah semangat, diberi support, diajak ngobrol. Kalaupun kita tidak bisa membantu misalnya sembako atau apapun, tetapi kita memberi semangat terus kepada warga. Jangan dijauhi, tetapi terus didukung lah, supaya cepat sembuh. Karena COVID itu sebenarnya adalah penyakit yang memang membutuhkan imun tubuh yang kuat. Gitu. Dan bagi yang sudah ini vaksin, ini karena ada dari masyarakat ada agak-agak salah sedikit bahwa kalau sudah divaksin itu kita sudah bebas tidak mematuhi protokol kesehatan, tetapi sebenarnya itu tetap saja bisa kena. Makanya walaupun sudah divaksin, kita berharap bahwa tetap memakai atau mematuhi protokol kesehatan yang 5M tersebut. Karena vaksin pun sebenarnya sama kita melaksanakan imunisasi ya, baik cacar atau BCG atau ini kan tetap kena, tetapi dengan vaksin tersebut kekebalan tubuh kita akan lebih baik lagi, dan juga apabila terkena pun itu tidak parah. Jadi sudah ada imun di dalam tubuh kita. Itu yang untuk vaksin yang kedua. Dan yang ketiga, saya berterima kasih juga kepada warga masyarakat yang sudah banyak membantu, baik melalui relawan-relawan kami di DMC maupun IRP maupun BPBD sendiri untuk membantu yang isolasi mandiri. Dan kalau ada misalnya keluhan atau jemputan ataupun apapun yang dirasakan oleh masyarakat, ini bisa langsung menghubungi BPBD Kota Palangkaraya di Jalan Badak nomor 3. Nanti mungkin dari ini Madi ada berikan nomor kontak personnya ya, nanti untuk warga masyarakat. Tetap jaga kesehatan untuk warga masyarakat Kota Palangkaraya. Jangan lupa dengan protokol 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan serta mengurangi mobilitas. Jadi lebih banyak di dalam, dan juga jangan lupa memakan makanan yang sehat dan bergizi, dan juga rajin berolahraga. Tetap sehat dan semangat bagi warga Kota Palangkaraya dengan semangat membangun dan juga semangat dalam menjaga kesehatan. Dan yang penting saat ini adalah selalu rajin beribadah dan juga rajin berolahraga, dan juga rajin untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Karena situasi yang ada saat ini adalah membutuhkan kekuatan dan kebersamaan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sahabat Sarita, tadi kita berbincang banyak dengan Ibu Emi Abriani, SEMSI, tentang bagaimana COVID di Kota Palangkaraya. Kembali saya secara pribadi mengimbau kepada kita semua bahwa COVID itu nyata. Ya. Jangan termakan isu hoax bahwa COVID ini hanya sebuah propaganda. Tidak, COVID itu nyata.
Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda menunggu di depan pemakaman. Anda lihat berapa dalam sehari ambulan yang masuk yang petugasnya berseragam APD dan melakukan penguburan. Jangan mati sia-sia dan Anda tidak dikenal. Ya. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M dan kita semua yakin bahwa pandemi ini bisa berakhir dengan kebersamaan kita semua. Tetap jaga kesehatan. Kepada Kak Emilia Abriani, terima kasih banyak Kak untuk bincang kita hari ini. Ini keadaan kondisi situasi kami, bahwa kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi-informasi kepada Kota Palangkaraya, hal-hal terkini dan hal-hal yang sifatnya mengedukasi. Demikian cerita sedas event kita hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.